Oke, selamat bertemu kembali dengan saya, mahasiswa semua yang saya banggakan. Kali ini saya mengampu manajemen strategi, berbeda dengan sebelumnya, mungkin lebih banyak di statistik. Nah, manajemen strategi ini diberikan di semester terakhir ya. Mengapa? Karena ini adalah berkaitan dengan strategi, jadi penguasaan strategi, pemahaman strategi itu bisa dalam hal misalnya strategi pemasaran, strategi SDM, strategi keuangan, gitu, mencakup semuanya. Strategi operasional juga demikian. Nah, asumsinya tentu saja bahwa Anda sebagai mahasiswa calon sarjana ya sudah memahami semua materi-materi dari manajemen pemasaran, perilaku konsumen, manajemen keuangan 1-2 advance, kemudian manajemen risiko dan sebagainya. Lalu mungkin kalau di operasional ada manajemen operasional itu sendiri, lalu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di manajemen operasional. Ya. Nah, sebagai materi akhir ini dan di pertemuan awal, saya tentu saja tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang lebih detail karena ini adalah materi di pendahuluan. Nah, untuk memulai itu, ya tentu saja kita akan membahas mengenai skop atau ya ruang lingkup atau definisi dari strategi, kemudian kita akan memahami mengenai strategi dan taktik, dua hal yang sepertinya sama tetapi tentu saja ada batasan yang menjadikan mereka, oh ini berarti kita menggunakan strategi, oh ini kita berarti mulai melakukan taktik, kita menetapkan strategi ya. Kemudian tentu saja manajemen strategi sendiri, lalu tahapan-tahapan di berikutnya yang akan kita bahas sampai dengan pertemuan terakhir adalah proses manajemen strategi itu sendiri. Jadi dimulai dari formulasi strategi, kemudian pelaksanaan pembuatan strategi bagaimana, lalu sampai dengan evaluasi. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang kita sampai hanya 14 kali pertemuan, mudah-mudahan bisa minimal memberikan bekal berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan di dalam manajemen strategi itu sendiri. Sebagai sebuah ilmu tentu saja nanti tetap ada kekurangan di sana sini ya. Nanti apalagi yang berkaitan dengan prakteknya ya, itu nanti Anda akan dapatkan justru di saat Anda mulai kerja. Sedikit ada pengalaman bahwa ada mahasiswa saya yang mungkin saat sekian waktu yang lalu dia ketua badan eksekutif mahasiswa. Saat di pertemuan kuliah, kok banyak sekali ya Pak materinya ya, materi dari semester 1 semester 3 ya. Kira-kira saya bisa paham enggak ya, apa saya butuh nanti setelah lulus butuh enggak ya Pak? Nah itu nanti ya, karena di dalam proses pembelajaran dari waktu ke waktu itu Anda kan menerima itu mungkin tidak bisa langsung dipraktikkan ya. Kalau jarak dekat mungkin seperti statistik jarak dekat bisa dipakai, tetapi kemudian misalnya anggaran, kemudian manajemen keuangan, manajemen risiko, termasuk strategi itu adalah lebih sifat jangka panjang. Dan sekian waktu kemudian mahasiswa saya saat dia sudah bekerja, jadi kira-kira sekitar 2 tahun setelah lulus dia ketemu dan ke kampus. Dia cerita bahwa posisinya sudah di tingkat manajer menengah. Nah kebetulan dia adalah lulusan manajemen tapi diminta untuk menjadi manajer akuntansi, satu kondisi yang serba dilema ya. Saya lulusan manajemen tapi kemudian diminta untuk jabatan kepala bagian akuntansi. Padahal dia bukan orang akuntansi, tentu saja dia tidak paham.
Kemudian saya berikan pemahaman, kamu kan belajar manajemen. Manajemen itu memang saat awal berbeda dengan akuntansi yang dari waktu ke waktu sudah belajar praktiknya, sementara Anda sepertinya gambarannya masih belum jelas ini. Tetapi di konsep manajemen itu kan ada perencanaan, ada penggerakan, ada kemudian pembagian kerja, kemudian organizing sampai kemudian evaluasi. Itu menjadi kunci Anda untuk mulai melakukan di pekerjaan. Gitu. Akhirnya dia mulai semangat. Ya kuncinya ya kamu pokoknya ini sering-sering belajar saja, dan dari pengalaman juga waktu kamu menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa itu menjadi modal Anda untuk bisa memimpin teman-teman Anda di bagian akuntansi. Akhirnya kemudian dia mantap ya, karena memang di pekerjaan kan kebetulan dipilih seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi kita yang berkaitan dengan ruang lingkup ini terlebih dahulu. Tentu saja kita akan mulai membahas mengenai apa sih sebenarnya strategi itu. Ya. Strategi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang terbentuk dari dua kata stratos dan edge. Ya. Stratos sendiri adalah tentara, edge ini berarti memimpin. Jadi ilmu tentang bagaimana memimpin peperangan. Gitu. Nah, sekian waktu yang lalu memang kenapa kemudian strategi ini? Kalau Anda lihat di buku-buku strategi, misalnya strategi, bahkan nanti pelatihan strategi setelah Anda bekerja, ya ada pelatihan di luar, itu banyak referensinya adalah dari peperangan. Gitu ya. Kalau kita lihat strategi di kemiliteran kita sendiri ya, di negara Indonesia yang kita tahu ya, sekian waktu yang lalu itu komando berada di pimpinan tertinggi ya. Jadi semua sampai ke bawah itu menurut perilakunya atau tunduk kepada instruksi yang berasal dari atasan. Itu salah satu strategi yang ada di kemiliteran ya. Nah, saya juga jadi teringat pada waktu era presiden kita adalah Presiden Soeharto ya. Ya mungkin Anda nggak ngalami ya, tetapi ini sebagai bahan pemahaman salah satu strategi yang dia lakukan. Jadi dia punya menteri-menteri ya sebagai bawahan sekaligus pembantu presiden ya. Tentu saja kebijakan yang ada adalah kebijakannya beliau Presiden Soeharto ya. Tetapi kebijakan itu harus direalisir. Yang melaksanakan adalah pembantunya tadi, menteri-menteri tadi. Ada menteri pendidikan, ada menteri perumahan, ada menteri desa tertinggal, ada menteri informatika dan sebagainya ya. Nah, artinya divisi-divisi itu di pelaksanaannya di masing-masing, tapi kemudian kebijakan ada di atas. Nah, saat kemudian ada kebijakan baru ya berkaitan dengan misalnya seperti sekarang ada kampus merdeka misalnya ya, itu hanya ada satu pintu yang dia lakukan. Jadi informasi ke dalam pengumuman berkaitan dengan kebijakan baru dari presiden eranya Presiden Soeharto ya, itu hanya melalui satu pintu, tidak masing-masing menteri menyampaikan, tetapi hanya satu pintu. Pada waktu itu adalah ada Menteri Penerangan ya. Nah, Menteri Penerangan semua kebijakan di Kementerian Pendidikan, kebijakan di Kementerian Luar Negeri, kebijakan di Kementerian Perumahan sebagainya ya, itu informasinya adalah disampaikan melalui Menteri Penerangan. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Nah, sekarang kita dengar mungkin ada Menko ya, Menko Polkam ya, Menko Polhukam misalnya, Mahfud MD misalnya. Nah, dia adalah sebagai salah satu koordinator semua kegiatan-kegiatan itu. Jadi ada yang membantu presiden untuk mengkoordinir masing-masing bagian yang dirasa saling berkaitan. Itu juga salah satu strategi. Nah, masih di ceritanya Pak Soeharto, sedangkan informasi keluar itu melalui Menteri Luar Negeri. Ya, bukan lewat duta besar, lewat apa, tapi melalui Menteri Luar Negeri. Ya, itu benar-benar kalau luar negeri kan ya
cakupannya dengan negara-negara sahabat ya, yang sering berhubungan dengan beliaunya adalah Menteri Luar Negeri ya, penyambung dari kementerian di Indonesia. Tapi kalau di dalam Menteri Penerangan. Nah itu adalah jadi satu pintu. Saya pernah mau membeli bukunya setelah era Pak Soeharto lengser ya, sekian waktu yang lalu, bahkan sudah berganti beberapa presiden, ada buku keluar mengenai strategi kepemimpinan dari Presiden Soeharto, salah satunya itu. Nah ini ada dua, yaitu gambar yang yaitu Panglima Besar kita ya, Jenderal Sudirman ya. Ini salah satu dari 3 jenderal berbintang 5 ya. Selain Pak Harto dan Pak Nasution kalau salah ya. Sekarang ini hanya ada sampai dengan bintang 4. Beliau ini ya seorang jenderal yang dari segi usia waktu itu benar-benar sangat muda, masih berumur 30 tahun, tapi dia sudah dipercaya memimpin pasukan penyerangan tentara Indonesia ya, melawan tentara Belanda. Tentara Belanda dengan segala kelebihannya, modern, ada tank dan sebagainya, pesawat ya. Sementara kita mungkin pesawat baru 1 ya, tapi pesawatnya juga pesawat bekas, kemudian persenjataan juga masih terbatas. Tapi dia punya sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu dia mempunyai strategi penyerangan yang dengan cara gerilya, gerilya. Jadi modelnya itu senyap gitu ya, senyap bergerilya gitu, senyap tidak kelihatan, tiba-tiba kemudian sudah di depan musuh gitu ya. Musuh tidak tahu, itu gerilya. Ya. Jadi Pak Panglima Besar Sudirman ini dia memimpin pasukannya, saat itu malah kemudian dia sakit gitu ya. Sakit paru-paru sampai ditandu, tapi dia luar biasa ya, kepemimpinan luar biasa, pokoknya pantang menyerah gitu, demi negara kita dan demi pasukan ya yang berada di bawah kepemimpinannya. Ya. Jadi dia menyerang saat malam. Kemudian paginya istirahat gitu ya. Nah, meskipun itu mungkin dari sisi ilmu, kalau ilmu kalau kita lihat di film-film ya, film perang itu kalau malam itu istirahat ya, film-film Romawi sebagainya itu kalau malam harus istirahat ya, sudah ada perjanjian nggak boleh menyerang gitu ya. Kemudian baru pagi serangan gitu ya. Tetapi kita kan waktu itu memang butuh merdeka ya, butuh mengelabui musuh, bagaimana caranya. Dan itu kemudian dipakai oleh Vietnam, sehingga sampai sekarang Vietnam ini kan bersahabat ya. Ini di luar sepak bola ya, itu kan oknum ya, artinya ada hal-hal yang ini. Tapi antara kedua negara ini cukup bersahabat karena sama-sama negara Asia, sama-sama yang merdeka dari penjajahan, dan kemudian model peperangannya itu juga sama ya, bergerilya ya, itu juga menyusup ke tempat musuh, kemudian masuk ke tanah gitu ya, di dalam, sampai tentara Amerika yang luar biasa sampai hancur ya, mengakui kalah di peperangan Vietnam. Demikian juga kita ya. Nah satu lagi ini adalah bukan kaisar, ini Jenderal Sun Siu ya. Sun Siu ini adalah seorang jenderal ya, dari Cina ya, yang dia memang bisa memimpin pasukannya ya, memerangi negara-negara di sekitar Tiongkok, ada Mongolia macam-macam itu. Dan sekian waktu yang lalu kan negara-negara melakukan invasi sekian waktu yang lalu ya, peperangan. Kalau kita lihat di film-film Mandarin seperti itu, ada peperangan ya. Bahkan pernah ada satu kejadian, jenderal ini diminta oleh rajanya untuk memilih pasukan, tapi nggak tahu, ini konyol karena sang raja itu memerintahkan hanya menyediakan permaisuri yang jumlahnya banyak untuk dijadikan sebagai pasukan ya. Ya cukup konyol sebenarnya, tapi dia dengan cerdik dia menunjuk beberapa selir kemudian dijadikan sebagai kepala pasukan
Ya, langsung kemudian dikatakan dia langsung tunjuk sebagai jenderal 1, jenderal 2, gitu. Pimpin pasukan, jenderal 1, jenderal 2 mengurusi pasukannya, kemudian diminta untuk menyiapkan pasukannya masing-masing. Nah, karena itu semua selir-selir ya, mereka sama-sama statusnya sebagai istri raja, ya. Saat selir 1 itu memerintah ya cuma diketawain gitu. Ya. Tapi kemudian yang dilakukan apa? Lakukan kemudian langsung menghukum dengan alasan bahwa kamu sudah saya tunjuk tapi kamu tidak bisa memberikan instruksi dengan baik ke anggotanya dan justru kamu ditertawakan, berarti kamu nggak punya kekuatan itu, maka dipecat bahkan kemudian dibunuh. Raja sempat kaget juga, tapi kemudian ya kalau kita kepingin menang ya harus seperti itu, ya. Jadi pimpinan harus menguasai segalanya, mengkoordinir semuanya, membuat perencanaan bagaimana bawahan bisa bergerak bersama-sama. Ya. Akhirnya yang kedua, yang ketiga, ya ini akhirnya mulai jalan. Apa yang dipikirkan oleh kaisar jenderal ini jalan. Selir yang kedua dan ketiga, yang periode kedua yang ditunjuk ini, ya setelah mengetahui bahwa rombongan yang pertama dihukum mati, dia nggak bisa apa-apa. Dia menunjukkan saya nggak mau mati. Awalnya terpaksa gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian memang yang kedua ketiga mulai menata. Nah itu awal-awal mulai dipercaya oleh raja. Ya itu sedikit kisah mengenai Jenderal Suju. Bukunya ada itu ya mengenai itu. Nah kita lanjut ke pemahaman mengenai strategi dan taktik. Ini dua hal yang berbeda ya. Kita lihat di sini bahwa strategi adalah rencana yang bersifat menyeluruh, menyangkut pengerahan sumber daya untuk meraih posisi yang menguntungkan. Jadi rencana yang menyeluruh ini ya, menyeluruh. Berbeda dengan itu adalah taktik. Taktik itu adalah suatu pola, skema hanya untuk tindakan tertentu saja. Ya, dia dikatakan sebagai jabaran rinci dan lebih terukur dari strategi. Nah, ini ada gambar mengenai tim sepak bola ya. Ada formulanya formasi 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3. Ini taktik ya. Kenapa kemudian ini taktik? Strateginya adalah rencananya bagaimana satu tim yang terdiri 11 orang itu bisa mengalahkan, bisa memasukkan gol ke gawang lawan, berusaha untuk menang kan. Nah itu. Taktiknya bagaimana? Nah ini dengan penyusunan tim, penyusunan formasi yang di depan berapa ya, 4-4-2 ya, 4-3-3 itu ini penempatan pemain ya. Di depan bisa 4 ya, atau 3 gitu ya. Nah ini itu hanya taktik ya, itu ya. Tapi lebih jelasnya mungkin kita bisa diskusi di ini ya. Kali ini adalah berkaitan dengan bahwa keputusan strategik itu karena menyangkut keseluruhan organisasi ya, dan karena seluruh maka membutuhkan komitmen ya, kemudian juga harus berorientasi ke masa depan yang cukup jauh, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi benar-benar harus nah nanti yang kita butuh kemudian menetapkan visi misi misalnya begitu ya. Nah ini mengenai hal-hal yang harus diputuskan dalam keputusan strategik ya. Nah manajemen sendiri, namanya manajemen itu berarti kan jumlah tindakan ya, bisa perencanaan, bisa analisis, bisa keputusan, bisa tindakan. Ini hanya pemahaman mengenai manajemen strategi ya. Misalnya ini ya, ada sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan pada pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan atau organisasi. Seperangkat keputusan atau tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu korporasi. Yang lebih terbaru adalah seni dan ilmu
untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, David ini dia mengatakan bahwa strategi ini ternyata seni. Nah, ya. Ilmu bisa dipelajari, tapi kemudian dia juga merupakan seni. Seperti hanya manajemen ya. Pemahaman mengenai ruang lingkup manajemen dari semester 1-2 itu kan kita mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu. Ya, ilmunya itu bisa dipelajari, itu bisa tidak hanya satu sisi tapi banyak sisi. Kalau seni itu mungkin prakteknya bisa berbeda. Kasus yang sama tetapi prakteknya bisa berbeda. Ya, Anda mengalami satu masalah dengan teman yang lain punya masalah yang sama, ya, mau mendekati seseorang, senang dengan seseorang, ya, ternyata pendekatannya berbeda. Ya. Oh, yang itu butuh harus gencar, ini harus butuh lewat bantuan orang lain. Nah, itu seni. Berbeda-beda. Okay. Nah, manajemen strategi sendiri itu mengalami beberapa tahapan. Ya. Di tahap sekian waktu yang lalu, yang pertama adalah suatu strategi di suatu perusahaan itu dilandaskan atas budget. Jadi yang direncanakan hanya budgetnya saja. Ya, lalu yang tahap berikutnya, ya, pengembangan model basic tadi, tapi dengan memproses perusahaan di masa yang datang. Jadi kalau saya punya ini kira-kira ya 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun yang ke depan itu sudah mulai ada. Okay. Tapi tetap keterbatasan. Okay. Kalau tadi hanya 1 tahun ini yang di basic. Nah, kalau kita lihat sejarahnya perusahaan-perusahaan itu di Amerika itu enggak, ya mungkin kita kan terlambat. Kalau di Amerika itu bahkan pemasaran itu baru berkembang sekitar 1930-an, ya, baru itu. Nah, kemudian perusahaan jasa yang sekarang kita banyak kenal sekali adalah Medikan, ada jasa-jasa yang lain itu baru berkembang tahun 1950-an. Nah, pandangan kita mungkin ya sepertinya sekarang itu nggak ada bedanya. Tapi kalau kita lihat sejarah ternyata ya, terjadi perubahan-perubahan, kemunculan-kemunculan yang menjadikan kita itu juga harus memulai evaluasi, harus memikirkan strategi dan taktik tertentu untuk bisa tetap bersaing. Ya. Lalu di strategic planning yang tahap ketiga itu mulai memperhatikan mengenai kondisi pasar dan persaingan. Jadi nggak asal saya berdiri kemudian saya merencanakan keuangan. Ya, kemudian kira-kira saya bisa bertahan berapa tahun gitu ya. Tapi sudah mulai, ya misalnya kalau saya jualan di sini, kira-kira mungkin kan apa enggak, ada pesaingnya apa enggak, pasarnya prospek enggak, asalnya punya potensi apa enggak gitu ya. Dan itu yang membedakan dengan strategic management adalah waktu itu yang melakukan perencanaan masih di jajaran manajemen, ya, dari atas ke bawah gitu ya. Yang itu dipakai oleh beberapa, ya seperti hanya Pak Presiden Soeharto, mungkin berbeda dengan eranya Pak Jokowi. Pak Jokowi punya konsep yang melaksanakan bawahan, masukan-masukan mungkin juga diterima gitu. Nah itu udah beda. Nah mungkin Pak Jokowi dia mengembangkan yang disebut sebagai strategic management. Jadi dia tidak hanya melakukan rencana dari beliaunya, tapi kemudian juga mempertimbangkan masukan dari level bawah. Nah ini yang disebut sebagai strategic management, karena kemudian juga memperhatikan keterlibatan. Nah kita bisa lihat nanti di implementasi itu kita juga harus membentuk satu budaya, ya budaya kerja, budaya di karyawan, ya bisa satu irama begitu ya. Nah tahapannya nanti gini ya, nanti bagian-bagian yang akan kita bahas adalah di ini formulasi strategi, kemudian implementasi strategi, kemudian evaluasi. Ya ini prosesnya. Nah secara sekilas ini ya, formulasi mengembangkan visi misi, kemudian mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Nah, ini jadi ada dari luar dulu, kemudian dalam ya. Yang nomor 2 menjadi hal yang nanti kita akan lihat ya di pertemuan berikutnya, itu menjadi perhatian pertama dibandingkan dengan yang internal. Ya. Nanti saat
di analisis SWOT kita balik, bukan SWOT tapi TOWS ya, traits TOWS, opportunity, weakness and strength. Jadi enggak SWOT ya, karena dari luar dulu baru ke dalam. Okay. Kemudian diimplementasi nih, lihat tadi yang saya sampaikan, ada pengembangan budaya yang mendukung, kemudian membuat struktur organisasi yang efektif, mengarahkan usaha dalam pemasaran, mempersiapkan anggaran sebagai bagian dari strategi, kemudian mengembangkan sistem informasi seperti sekarang ini, lalu menjembatani antara karyawan dan kinerja. Nah, ini adalah diimplementasi. Lalu di yang terakhir, mereview sebagai bagian evaluasi strategi, mereview faktor eksternal dan eksternal dari strategi yang dilaksanakan, kemudian pengukuran kinerja, mengambil tindakan korektif. Jadi artinya sekian waktu setelah kita melakukan, jadi, nanti kan di visi misi itu ada, kalau visinya jangka panjang misalnya 20 tahun, misinya bisa 5 tahunan gitu. Jadi nggak salah kalau sekian waktu yang lalu, mungkin kembali saya ceritakan di eranya Pak Soeharto ada pelita pembangunan 5 tahun ya, 5 tahun untuk sampai ke 30 tahun ya. Karena dengan tahapan-tahapan yang kecil-kecil itu kita akan bisa mengevaluasi ya, ada kekurangan apa, kegagalan apa, itu yang kemudian diperbaiki di tahap yang berikutnya, mengambil tindakan korektif ya. Oke, kemudian manfaatnya tentu saja ada manfaat secara finansial ya. Kalau dengan kita memahami dari awal apa yang akan kita lakukan ya, tentu saja tidak akan terjadi pemborosan keuangan. Contoh real nih ya, contoh real. Dia sekarang ini nggak pernah melakukan promosi lewat baliho. Nah, kenapa? Setelah dievaluasi beberapa waktu yang lalu ya, baliho itu nggak berdampak ke PMB, nggak ada yang tertarik dengan baliho. Kenapa? Masa sekarang kan jarang yang melihat baliho ya. Mereka lebih mudah dilakukan komunikasi dengan Instagram, dengan Facebook ya, lewat itu, jadi nggak perlu lewat baliho. Nah, tentu saja kalau kita paksakan dengan baliho, maka kita akan menghabiskan keuangan finansial ya. Nah, di samping manfaat finansial tentu saja ada manfaat non finansial ya. Apa itu? Misalnya di sini adalah sadar adanya ancaman eksternal tadi ya. Kita harus memahami mengenai faktor-faktor eksternal. Kemudian dengan memahami eksternal kita akan mencermati ya strategi persaing bagaimana. Lalu memungkinkan nggak kita di dalam itu bisa dilakukan pembenahan, bisa diberdayakan sedemikian rupa ya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Apalagi tadi dengan ada satu budaya ya, satu budaya kental, budaya saling bersahabat, saling mendukung misalnya ya. Kalau nggak mendukung, saling banyak konflik, nggak akan jalan. Nah gitu ya. Itu saja adalah budaya yang kondusif gitu ya. Lalu mengurai keengganan untuk berubah dari siapapun di dalam organisasi. Seperti di kita ini ada pembaruan ya. Pak Alam sebagai pimpinan dari salah satu yayasan dari Sekolah Tinggi Ilmu Yogyakarta, dia mencoba untuk mengubah atau kurikulumnya dirubah, penggunaan teknologi sebagainya. Maka siapapun juga harus mengikuti ya, dosen-dosen yang mungkin alergi dengan teknologi ya harus ini ya. Maka sekarang ada tim-tim dari yang anak-anak muda yang mereka sudah mahir dengan teknologi. Nah ini nggak perlu kemudian dia lebih pintar sebagainya, saling mendukung. Artinya yang tidak paham teknologi mungkin bisa bantu teknologi mungkin tidak bisa membuat anggaran, tidak bisa membuat apalagi ya, koordinasi dengan bagian lain tidak bisa langsung, minta bantuan ke pimpinan. Jadi saling sinergi ya. Itu saya pikir yang saya sampaikan di pertemuan awal ya. Secara rangkuman bahwa di pertemuan ini saya akan membahas mengenai konsep terlebih dahulu ya. Tadi ya yang jelas ada manajemen dan strategi dan taktik seperti apa.
Lalu ini tadi ya, apa namanya itu, ini tahap proses manajemen strategi itu apa? Ada formulasi strategi. Nanti kita akan memikirkan mengenai visi misi. Ya, ini memang tidak mudah, tetapi paling tidak memberikan gambaran. Kita pun dulu pernah ya, sekian waktu yang lalu, kemarin juga pernah membuat visi misi itu yang nggak ada sempurnanya. Sekian waktu ya mungkin perlu perubahan. Karena memang tidak mudah untuk membuat itu, tetapi paling tidak dengan adanya pemahaman ini kita bisa, oh ya ini berarti arahnya ke sini, kita harus membuat tujuan ini, bisa begitu. Lalu pelaksanaan pembuatan strategi yang mungkin sebagai alternatif, masukkan banyak strategi. Kemudian tentu saja mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Itu, okay. Mudah-mudahan di tahap awal ini menjadi pembuka untuk pertemuan sampai dengan ke-14 kali ya, materi manajemen strategi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mengikuti proses perkuliahan di semester ini ya, sekaligus nanti tahap akhir ya, mata kuliah ini hanya dibarengkan dengan beberapa mata kuliah di semester terakhir ya, karena sekian waktu yang lalu di semester akhir hanya ada satu mata kuliah skripsi saja, tugas akhir saja, tapi kemudian dampaknya ternyata mahasiswa kadang-kadang juga malas kalau tidak ada perkuliahan di kampus. Maka dengan adanya satu mata kuliah di terakhir ini menjembatani sebenarnya, membantu supaya mahasiswa tetap datang ke kampus ya. Kalau nggak ada perkuliahan kan sekalian konsultasi. Nah, oke. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan awal. Terima kasih kepada semuanya mahasiswa yang saya banggakan ya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.